Bismillahirrahmanirrahim. Di kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi besar. Yang paling besar adalah Bani Qunaiqa, kemudian setelahnya Bani Nadir, kemudian setelahnya Bani Quraidah. Ketika 3 Yahudi ini mendengar bahwa di Mekah muncul seorang Nabi yang diwahyukan kepada Nabi tersebut, kemudian mereka mendengar tentang pandangan Nabi SAW yang ada di Mekah soal kenabian Sulaiman ibn Daud, maka orang-orang Yahudi marah dan mengatakan bahwa Sulaiman itu bukan Nabi, tapi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Kenapa kemudian orang Yahudi menuduh Sulaiman itu tukang sihir? Karena tidak mungkin seseorang mampu menundukkan awan, menundukkan bangsa jin, bisa bicara dengan semut, kemudian juga bisa mengerahkan tentara jin dan menundukkan jin, kecuali orang-orang yang punya sihir. Jadi orang-orang Yahudi menuduh bahwa Sulaiman itu tukang sihir, sementara kita dalam Islam mengatakan Sulaiman itu adalah seorang nabi, putra Daud alaihi salam. Maka untuk kemudian membantah perkataan orang-orang Yahudi yang menganggap Sulaiman itu kafir, turun ayat ini dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Dari sini kita katakan bahwa sihir itu kekafiran, karena Allah membahasakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir yang kemudian menjadi kafir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan manusia terhadap sihir itu. Ada juga tambahan dari para ulama bahwa orang-orang Yahudi Madinah itu mereka sangat benci dengan Rasul dan para sahabat. Jadi ketika mereka bertanya sesuatu, kemudian Nabi SAW menjawabnya dan benar jawabannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan siapa yang menurunkan wahyu, malaikat siapa yang menurunkan wahyu. Kemudian Nabi SAW mengatakan Jibril. Sejak itulah kemudian mereka mencaci maki Jibril, bahkan mencaci maki Mikail dan menuduh kedua malaikat ini yang mengajarkan sihir. Makanya di sini Allah mengatakan wa ma unzila 'alal malakaini. Ma di sini bukan mausul tetapi nafi, dan tidaklah diturunkan kepada 2 malaikat, maksudnya Jibril dan Mikail, untuk mengajarkan sihir. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Di sini Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa di zaman Sulaiman atau di zaman sebelum Nabi Allah Sulaiman itu jin-jin itu biasa naik ke langit dan mereka punya pos-pos di atas awan. Kemudian dari pos-pos di atas awan itulah mereka kemudian satu dengan yang lainnya naik ke langit. Kemudian mereka mendengar-dengar di bawah langit yang pertama itu seperti orang panjat pinang. Apabila kemudian yang paling atas yang dekat dengan langit pertama mendengar percakapan malaikat Jibril yang sedang menugaskan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, karena Allah mengatakan fi kulli yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari itu Allah punya kesibukan. Ya, kesibukan Allah ya mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, melahirkan si fulan, membuat bencana, membuat subur, membuat di dunia ini aktivitas tidak berhenti setiap hari. Itulah kesibukan Allah. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu di bumi itu diutus tentaranya. Lah tentaranya itu para malaikat. Malaikatlah yang menurunkan hujan, menumbuhkan, menghidupkan, mematikan dan begitu seterusnya atas perintah Allah. Lah yang pertama kali diperintahkan adalah Jibril untuk disampaikan tugas-tugas itu kepada para malaikat di langit pertama. Lah saat Jibril itu menugaskan tiap-tiap malaikat untuk melakukan sebuah kejadian di bumi, disitulah jin-jin yang dekat dengan langit yang pertama terkadang mendengar percakapan antar malaikat itu. Apabila mendapatkan satu kalimat, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya sampai kepada pos jin yang ada di atas awan. Lah jin yang paling bawah yang ada di pos itulah yang kemudian turun ke bumi, kemudian menjual perkataan itu ke para normal, para peramal, para dukun dan begitu seterusnya.
Lah di zaman sebelum Sulaiman tersebar sihir di mana-mana. Tentu yang mengajarkan sihir itu syaitan kepada para dukun yang ada di bumi. Jadi sihir itu di Babil, di Irak itu luar biasa, menyebar sangat pesat sekali. Kenapa demikian? Karena langit itu baru dicegah. Tidak boleh ada satupun jin yang mencuri dengar itu hanya ketika di zaman Nabi diutus. Artinya sebelum Nabi diutus, walaupun diutus para nabi, jin itu masih bisa ke langit mencuri dengar gitu ya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala fungsikan bintang untuk melempari setan yang ada di atas awan itu. Terkadang setan itu belum sampai ke atas, kemudian disambar oleh meteor-meteor dan mati. Terkadang sempat mendengar, kemudian tersambar meteor, tapi kalimatnya sudah disampaikan kepada jin yang di bawah. Tetapi di zaman Rasul murni langit itu terjaga. Tidak ada satupun jin yang naik ke langit karena setiap mereka naik pasti akan mati. Sambar dengan bola-bola api dari meteorit. Sehingga kemudian iblis merasa ada masalah dengan langit. Sehingga kemudian iblis mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu ada apa, kenapa langit tidak bisa ditembus. Di sini ada cerita namanya jin nasibin. Ada 7 jin atau 8 jin itu ketika mencari kabar tentang ada apa dengan langit, nyasar pula di kebun kurma. Ketika itu Rasulullah SAW baru pulang dari Taif dan ditolak dakwahnya, diusir dari Taif, kemudian singgah di Wadi Nakhlah, lembah kurma, miliknya Syaibah dan Utbah, keduanya putra Mughirah. Jadi Nabi SAW sholat subuh di situ, kemudian jin-jin ini mendengarkan bacaan Al-Quran dan beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam surah jin sendiri, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Turun ayat ini, bahkan satu surat menjelaskan tentang masalah jin. Kemudian jin-jin ini pulang menjadi dai dan berdakwah di kalangan jin di Yaman. Akhirnya banyak ribuan masuk Islam jin-jin. Yang ini saya ceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman langit itu tidak dijaga. Jadi masih bisa jin-jin naik, sehingga perdukunan dunia, perdukunan sihir dan yang semacamnya itu menyebar di Irak, di Babil. Lah rusak-rusaknya Babil Irak ini dengan dunia perdukunan, diutuslah kepada mereka Nabi Sulaiman untuk memberantas kesyirikan. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah Sulaiman itu punya sekretaris namanya Asif ibn Barkhiyah. Lah Nabiullah Sulaiman mengutus Asif ibn Barkhiyah ini untuk mencari tukang-tukang sihir. Ya, kalau mereka tidak menyerahkan buku-buku sihir mereka bunuh. Kemudian mereka suruh bertobat. Akhirnya kemudian Asif ibn Barkhiyah ini dibekali tentara-tentara yang digerakkan Sulaiman mencari siapapun tukang sihir yang ada di Babil. Sehingga tidak ada satupun tukang sihir yang berani kepada Nabi Allah Sulaiman. Apalagi Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi sesudah dan sebelumnya. Bisa menundukkan jin, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan binatang-binatang, segala sesuatu atas kehendak Allah. Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir kan takut. Makanya Asif ibn Barkhiyah kemudian mengumpulkan kitab-kitab tukang-tukang sihir itu. Kemudian oleh Sulaiman diletakkan di sebuah kotak dan dipendam di bawah singgasananya. Lah Nabi Sulaiman mengancam siapapun maniqtaraba minal jin, siapapun dari kalangan jin yang berani mencuri kotak yang berisi tentang buku-buku tukang sihir ini, maka ku jamin dia terbakar. Tetapi siapapun dari kalangan manusia yang mengambilnya pasti kubur. Sehingga sejak Nabi Sulaiman berkuasa menjadi Nabi dan Rasul sekaligus menjadi raja dari Bani Israel, maka tidak ada satupun jin dan manusia mendekati singgasana Sulaiman, apalagi mencuri kotak yang berisi buku-buku sihir. Sejak itulah maka tidak ada lagi sihir, tidak ada lagi dunia perdukunan. Nabi Sulaiman berhasil memberantas seluruh dunia perdukunan, dunia sihir, dunia bomo dan yang semacamnya. Bersihlah bumi dari kesyirikan sihir. Lah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia di atas kursi singgasananya. Bahkan saat meninggal dunia jin tidak tahu, karena jin itu tidak tahu yang gaib kan gitu. Jadi Sulaiman itu ketahuannya meninggal itu setelah singgasananya roboh dimakan rakyat. Baru jin-jin itu mengakui gitu ya. Kalau dari dulu tahu Sulaiman mati katanya, ngapain kita sibuk-sibuk kerja? Terhina kita di hadapan Sulaiman. Karena jin takut dengan Sulaiman, terpaksa mereka kerja. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Sementara jin itu referensinya dukun-dukun. Nah, kalau jinnya saja rujukannya tidak tahu yang gaib, berarti dukun tidak tahu yang gaib. Lebih parah gitu ya.
Jadi kita katakan bahwa dukun itu para pendusta. Lah kemudian setelah Sulaiman meninggal dunia dan orang-orang generasi pertama, maksudnya para ulama setelah Nabi Sulaiman juga sudah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang bertauhid, yang mengikuti ajaran Sulaiman juga sudah meninggal dunia, sudah jauh zamannya. Jadi generasi pertama Sulaiman meninggal pun belum ada yang kemudian berani mengambil buku-buku sihir itu. Sampai ketika sudah tidak ada lagi orang muwahhid ahli tauhid, ulama-ulamanya sudah pada meninggal, ya, iblis datang menjelma orang soleh datang kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kemudian dikatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah pembendaharaan yang tidak akan musnah. Ilmu yang dimiliki Sulaiman. Kalau kalian mau mengambil pembenaran itu, maka kalian akan memiliki ilmu seperti Sulaiman. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya Sulaiman itu bukan nabi, tapi tukang sihir. Orang-orang tidak percaya, karena bagaimanapun Sulaiman itu sangat kuat ajarannya. Makanya nggak ada yang percaya mengatakan Sulaiman itu tukang sihir. Tapi yang namanya setan, datang satu kali gagal, datang dua kali. Ketika dua kali datang, datang tiga kali. Modelnya kan begitu ya. Iblis terus datang mempengaruhi orang-orang yang jauh setelah generasi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya lambat laun mereka yakin bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Akhirnya orang-orang jahat di antara mereka kemudian berusaha untuk menggambil pembendaharaan yang di bawah singgasana Sulaiman, maksudnya kotak yang berisi buku-buku sihir itu, dan berhasil diambil. Ya, kemudian dipelajari, akhirnya kemudian menyebarlah kesyirikan kembali setelah era meninggalnya Nabi Sulaiman. Lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang namanya Harut dan Marut untuk membedakan antara wahyu dengan sihir. Bahwa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu adalah syaitan yang mengajarkan. Itu bukan wahyu daripada Sulaiman. Makanya akhirnya Allah turunkan Harut dan Marut untuk datang kepada manusia memberitahu bahwa sihir itu perbuatan setan. Makanya Harut dan Marut selalu mengatakan fala takfur, ya, jangan kufur kalian. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat itu bukan mengajarkan sihir, bukan, ingin menjelaskan hakikat sihir. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ada yang tidak mau mempelajari, ngikuti nasihatnya Harut dan Marut, ada juga yang terus-menerus mempelajari, akhirnya jadi jahat. Sejak itulah tersebar ilmu sihir di kalangan orang Yahudi sampai di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW memuji Sulaiman bahwa dia seorang nabi dan rasul, orang-orang Yahudi Madinah tidak terima dan mengatakan Sulaiman itu tukang sihir, katanya. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Jadi tuduhan orang-orang Yahudi kepada Sulaiman mengajarkan sihir itu tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala bantah Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kekafiran. Kemudian Allah katakan, lalu siapa yang mengajarkan sihir itu kalau bukan Sulaiman? Walakinna syayatina kafaru. Allah menyingkap siapa pelaku yang mengajarkan sihir itu. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya setan-setan itulah yang mengajarkan kekafiran. Apa kekafirannya? Yu'allimunan nasa sihra. Kekafirannya adalah karena mereka mengajarkan manusia soal sihir. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, alam tara ilal ladina utul kitaba, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Allah mengatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan bagian daripada kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wat taghut, yang awalnya mereka beriman dengan Taurat, yakin dengan Taurat, mengamalkan Taurat, tiba-tiba berpaling dan mereka beriman kepada al-jibti dan taghut. Apa jibti? Kata Jabir, jibti itu artinya al-kahana, dunia perdukunan. Ada yang mengatakan saharah, dunia sihir. Adapun taghut itu syaitan, ya, setan-setan. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu awalnya berpegang kepada tauhid. Mereka masih mengikuti Taurat. Mereka masih mengikuti ajaran-ajaran Taurat. Tetapi setelah kemudian di zaman Sulaiman meninggal dunia, kemudian setan datang memujuk orang-orang Yahudi untuk mempelajari sihir. Akhirnya mereka tidak yakin dengan Taurat dan beriman dengan dunia perdukunan dan sihir. Makanya Allah turunkan ayat, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut.
Ya, karena setan inilah yang mengajarkan manusia sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Tetapi setanlah yang kufur mengajarkan manusia. Wama, ada sebagian ulama mengatakan ma di sini ma mausul. Kalau ma mausul artinya adalah apa-apa dan apa-apa gitu ya. Unzila yang diturunkan kepada dua malaikat. Tetapi yang rajih wallahu alam ma di sini bukan mausul tetapi nafi, artinya tidak. Ma di sini artinya tidak. Wama dan tidaklah gitu artinya. Bukan dan apa-apa. Wama dan tidaklah unzila alal malakai ini diturunkan kepada dua malaikat untuk mengajarkan sihir, mengajarkan kekufuran. Tidak. Malaikat itu tidak diturunkan untuk mengajarkan kekufuran, untuk mengajarkan sihir, untuk mengajarkan kesyirikan, tidak. Bahkan mereka yang kemudian mengatakan kepada manusia jangan kufur, jangan kemudian mempelajari sihir. Mereka lah yang menyingkap hakikat sihir itu. Di Babil Harut wa Marut. Di Babil Harut dan Marut. Jadi sengaja diturunkan Harut dan Marut itu. Jadi manusia diuji keimanan mereka. Ya, mereka mau bertahan dengan ajaran Taurat ataukah mereka mau berpaling dari Taurat menjadi ajaran kesyirikan dengan mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut diturunkan itu hanya untuk ujian, bukan untuk mengajarkan sihir, tidak, hanya untuk ujian manusia gitu ya. Apakah mereka tetap di atas tauhid ataukah mereka bergoyang tauhidnya? Karena manusia itu kan harus diuji keimanannya. Ya, untuk mengetahui ini keimanannya kokoh, ini enggak kokoh, ini sabar, ini benar, kan harus diuji. Macam mana cara ujinya kan gitu? Diuji ya dengan dikirimnya Harut dan Marut di sini. Rupanya banyak yang goyang imannya. Ada yang tetap mereka tidak mau belajar sihir karena tahu sihir itu kesyirikan, tapi ada juga yang goyang akidah mereka. Ya, jadi turunnya malaikat sekali lagi lil ibtilah, untuk ujian saja, bukan untuk mengajarkan sihir. Bukan itu maksudnya, karena Harut dan Marut pun kalau dikatakan malaikat tetap dia mengatakan fala takfur, jangan kufur. Jadi menunjukkan bahwa malaikat diturunkan oleh Allah itu hanya untuk menguji manusia, keimanan mereka sampai di mana. Ya, memegang Taurat mereka sampai di mana sehingga diturunkan Harut dan Marut. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari ayat ini kita tahu bahwa sejarah sihir itu tersebar di zaman memang sebelum zaman Nabi Sulaiman, tepatnya di sebuah negeri di Babilonia, di mana? Di Irak. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama mempelajari sihir itu adalah Namrud. Ya, dalam kisah Israiliyat, tapi ya tidak ada dalam Quran Sunnah, tidak ada. Kalau Quran Sunnah yang menjelaskan tentang masalah ini saja Harut dan Marut, dan kita tetap mengacu kepada Quran. Tapi ada juga sebagai wawasan bahwa dari keterangan Taurat ataupun keterangan kisah Israiliyat itu bahwa yang pertama kali mempelajari sihir adalah Namrud. Jadi Namrud itu ketika sedang mandi bersama dayang-dayangnya, datang iblis dalam bentuk pak tua yang bungkuk membawa tongkat. Kemudian mengatakan, ya Namrud, ya maukah kau menjadi penguasa dunia? Ya lebih hebat dibandingkan bapakmu. Kata Namrud, ya Namrud waktu itu belum yakin gitu. Lalu apa syaratnya? Syaratnya kau bunuh bapakmu. Nanti setelah itu ku ajarkan ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada manusia untuk melanggengkan kekuasaan. Akhirnya kemudian Namrud marah sama kakek ini, disangka guyonan. Akhirnya mau dibunuh kakek ini. Habis itu dibunuh semua dayang-dayang di perempuan-perempuan di ruangan itu. Kemudian dengan marahnya dia masuk ke ruangan. Rupanya ada kakek itu lagi hidup lagi. Kemudian dia mengatakan, kau tidak bisa membunuhku. Dari situ Namrud yakin, wah ini bukan janji-janji hoak gitu ya. Akhirnya kemudian dibunuh bapaknya sama Namrud. Kemudian dibunuh bapaknya, dia datang ke sebuah tempat yang dijanjikan oleh iblis itu diajarkan sihir. Disitulah maka kenapa kekuasaan Namrud langgeng, karena dia adalah penyihir. Makanya dia ngaku Tuhan ya, dengan dibantu oleh syaitan. Dan dia bisa sihir, kemudian dia ngaku Tuhan. Nah, diutus kepada Namrud Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim juga diberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dibandingkan sihirnya Namrud. Dibakar enggak apa-apa kan itu. Tapi Namrud kecewa sama iblisnya. Loh, kenapa ada orang lebih sakti dari saya katanya? Ya, maka kemudian iblis merayu-rayu Namrud. Itu sihir aja, itu sihir biasa itu tingkat anak-anak itu katanya. Enggak usah ciut kamu kan. Jadi intinya ini kisah Israiliyat dan benar ya.